Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa iqtafa atharahu wa istanna bisunnatihi. Bapak-bapak dan ikhwah dan anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Sabtu, kita sudah memasuki malam Sabtu malam ke-27 di bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir memanfaatkan amanah waktu yang Allah berikan kepada kita. Kita tunaikan amanah ini dalam ketaatan-ketaatan yang disyariatkan, melaksanakan sholat secara berjamaah, kemudian kita duduk bermajlis untuk sama-sama mengkaji sirah perjalanan Nabi kita yang tercinta Rasulullah SAW, teladan kita dalam berislam dan dalam berjuang, uswatun hasanah bagi kita semuanya. Kita pelajari sirahnya lewat satu buku yang berjudul Nafhatu Amir min Sirati Al-Bashir An-Nadhir, Semerbak Wangi Kisah Sang Nabi, karya dari Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya hafizahullah ta'ala, salah seorang pakar sejarah dari kota Madinah. Dan alhamdulillah, pada pembahasan kita yang paling terakhir, kita sudah menyelesaikan satu episode sejarah yang penting ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kita sudah baca kisahnya dan beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari sejarah ini, dan amalan yang sangat mulia ini mempersaudarakan penduduk Makkah dan penduduk Madinah yang sama-sama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah ini, maka penulis buku Syekh Yahya menyebutkan kepada kita masalah yang berikutnya, yaitu persoalan perjanjian dengan kaum Yahudi. Ya, karena di antara penduduk Madinah yang telah berdomisili di kota Madinah sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kaum Yahudi. Bagaimana Nabi kita memperlakukan kaum Yahudi, dan bagaimana hakikat Yahudi, dan bagaimana pengkhianatan mereka, ini yang Syekh akan bahas dalam pembahasan berikut ini, ya. Ya, insyaallah kita akan membahas pada malam ini al-mu'ahadatu ma'al Yahudi, perjanjian dengan kaum Yahudi. Ya, tafadhal. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Kitab Nafhatu Sirati al-Bashir An-Nadhir sallallahu alaihi wasallam li fadilati Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya hafizahullah ta'ala. قال المعاهدة مع اليهود. كان اليهود يجدون في
يغطي صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة مهاجره، فنزلوا المدينة رجاء يبعث فيهم، وكانوا يذكرون ذلك كثيرا للأوس والخزرج ويقولون إن نبيا مبعوث الآن قد أضل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. ولما التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد الخزرج عند العقبة وكلمهم ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض يا قوم تعلموا والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه. فأجابوه إلى الإسلام لما عرضه عليهم، فحسبت اليهود العرب بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذبوه وعادوه مع علمهم صدقه بتحقق دلائل النبوة التي يجدونها في التوراة. قال الله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يفتحون على الله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا. Sekalian, kata Syekh Hafidhahullah dan mendapatkan Taurat, ya, jadi termaktub, tercantum kitab pegangan kaum Yahudi, mereka semuanya sudah melakukan beberapa tahrif, ya, perubahan-perubahan pada kitab mereka. Namun dalam bagian Taurat yang masih mereka mendapatkan tentang sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat Nabi yang terakhir yang akan diutus, dan juga tercantum dalam mereka kota yang akan didiami akan oleh Nabi tersebut. Kaum Yahudi memahami bahwa kota adalah kota Madinah, ya, tidak disebutkan secara khusus nama kotanya, tapi dari sifat-sifat yang disebutkan dalam kitab Taurat mereka, mereka fahami bahwa nanti Nabi yang akan diutus itu ada di kota Madinah. Mereka lakukan, mereka ingin menjadi bagian dari Nabi. Mereka harapkan Nabi yang dimaksudkan itu adalah dari kalangan mereka, kaum Yahudi, Bani Israel. Ini tentu saja kerakusan mereka, ya, karena selama ini mereka sudah begitu diutus Nabi, cuma tidak terlalu penting Nabi diutus dari mereka, ya, karena mereka juga kalau diutus kepada mereka Nabi, mereka tidak hargai, mereka kadang tolak, mereka caci maki, kan tidak sedikit Nabi diutus kepada mereka bunuh. Cuma itulah kebanggaan mereka kadang banggakan bahwa ini dari kalangan kami, ini kalangan Israel. Bahwa yang terakhir diutus ini juga dari kalangan kami, Yahudi. Maka ketika mereka ternyata tanda-tanda kenabian dan tanda-tanda tempat yang akan didomisili oleh Nabi tersebut adanya di kota Madinah, maka mereka pergi ke Madinah. Azalul Madinah raja'an yang yub'atsa fihim, dengan harapan bahwa Nabi akan diutus pada mereka, dan mereka, ya, sampaikan itu kepada penduduk Madinah, ya, yang waktu itu sudah ada kabilah sebelumnya, kabilah Al-Aus wal Khazraj, ya. Jadi kaum Yahudi ini datang ke penduduk Madinah karena mereka punya Taurat dan mereka membaca, mereka memberikan ilmu ini kepada orang akan diutus Nabi. Mereka bilang inna nabiyyan mab'usul al-an, Nabi yang akan diutus ini sudah dekat, ini sudah akan datang waktunya, sudah tiba zamannya, dan kami akan mengikutinya, maka kami akan memerangi kalian. Mereka mengklaim
mereka akan beriman kepada sini. Dan kalian wahai penduduk Madinah, Aus dan Khazraj, perangi dan menghabisi kalian sebagaimana kaum 'Ad dan kaum Iram. Ya. Jemaah sekalian, lalu apa yang terjadi ketika orang penduduk Madinah berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada utusan dari Khazraj pada saat bai'ah Aqabah. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menjumpai penduduk Madinah yang datang ke sana, dan beliau mendakwahi penduduk Madinah, mengajak mereka masuk Islam. Penduduk Madinah ketika melihat orang ini, mereka merasa kayaknya inilah dia Nabi yang dimaksudkan, yang diutus. Maka di antara mereka mengatakan, ya qaum, wahai kaum, ta'allamu, belajar dari orang ini. Demi Allah, innahu lan nabi, demi Allah kayaknya ini sudah Nabi yang disebutkan sifat-sifatnya yang kaum Yahudi. Nah, itu mereka bilang, kan mereka sudah diancam oleh kaum Yahudi, dan klaimnya Yahudi mereka yang beriman kepada Nabi yang nanti akan diutus. Tapi ternyata penduduk Madinah, inilah sudah Nabi yang diutus, yang dimaksud, dan inilah yang kalian telah diancam, diwanti-wanti oleh kaum Yahudi bahwa mereka akan menyertai Nabi ini. Maka kita penduduk Madinah jangan kalah duluan, mumpung dia sudah di depan kita. Mari kita yang menjadi orang yang duluan beriman kepada Nabi ini sebelum kaum Yahudi. Ya, jadi yang terjadi sebaliknya. Ya. Fa'ajabuhu ilal Islam. Ya, begitu penduduk Madinah yang datang menemui Rasulullah di bai'ah Aqabah tersebut, mereka beriman kepada Nabi SAW, masuk Islam, dan ketika ya ditawarkan untuk itu, maka mereka masuk Islam. Apa yang terjadi? Yahudi akhirnya dengki. Ternyata harapan mereka, karena mereka tahu ini yang terakhir, harapan mereka Nabi terakhir juga ditutup di mereka. Ternyata sudah buyar harapannya. Ternyata Nabi yang terakhir ini justru dari Arab. Maka apa yang terjadi? Alih-alih mereka mau beriman, justru mereka hasad, yang tidak ada yang mereka cuma bangga-banggaan saja. Ya, kalau memang mau beriman siapapun nabinya dan dari mana, ternyata mereka hasad ya. Memang Allah sebutkan di antara sifat yang itu adalah kepada orang Arab, kepada kaum Arab, karena ternyata orang Arab yang Allah bagian dari Nabi. Dan ini jemaah sekalian, kenapa hasad dosa yang berbahaya, bahkan dosa yang besar? Karena orang yang itu dia beriman dengan baik kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hasad itu dengki kepada sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama pimpinan orang-orang yang hasad, si iblis itu terima kenyataan bahwasanya dia harus sujud kepada Allah yang perintah. Hasad, ya. Ulama kita mengatakan orang yang hasad itu berarti ya, mengingkari tentang takdir Allah wa ta'ala. Dan ini bahaya, ya. Jadi hasad itu bisa menodai dan mencari akidah dan imanan seseorang, ya. Jadi dia bukan sekedar penyakit-penyakit hati, tapi dia sangat berbahaya juga dalam soalan akidah seseorang, tidak murni keimanannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi? Mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW, bahkan memusuhi
ma'a ilmihim, padahal mereka tahu kebenarannya. Mereka tahu inilah nabi yang diutus, inilah sudah nabi yang telah lama mereka nanti-nantikan, tapi tidak mengimaninya. Justru mereka mendustakannya, bahkan memusuhinya. Padahal telah terbukti tanda-tanda kenabian yang mereka telah baca dengan baik di Taurat mereka sudah lengkap semuanya, pas persis dengan apa yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka. Allah berfirman dalam Syekh kutip firman Allah, walamma ja'ahum kitabun min indillah, ketika datang kepada mereka keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, kitab dari Allah Subhanahu wa taala, kitab Al-Qur'an maksudnya, Taurat. Jadi semuanya kalau Tauratnya asli, tidak ada bertentangan antara Taurat dan Al-Quran. Al-Quran ini melengkapi dan menyempurnakan dan membenarkan apa yang sudah disebutkan sebelumnya di kitab Taurat. Wa kana min qablu, dan sebelumnya, sebelum datangnya Nabi ini, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, mengatakan kami akan minta tolong, minta bisa nanti diutus Nabi yang akan bersama dengannya memerangi orang-orang kafir. Nah, itu klaimnya ya. Tapi apa yang terjadi setelah datang Nabi ini? Ma'arofi, mereka kenali dari kitab mereka, kafaru bih, ya, justru mereka dustakan ya sang Nabi tersebut. Ya. وقد ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم عند أول مقدمه المدينة وقد كان حبر اليهود يا رسول الله إن اليهود قوم بهت إن علموا بإسلام قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام قالوا أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه. ومع هذا فقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم كتابا جاء فيه البياض أنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. البياض وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. البياض وأن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم نفسه وآثم فإنه لا يوطغ إلا نفسه وأهل بيته. البياض وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم. البياض وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. البياض وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. البياض وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها وأن بينهم النصر على من دهم يثرب. البياض وأنه لا يحول هذا الكتاب
duna zalimin wala athim. Al-bayad. Ya. Jemaah sekalian, kata Syekh dalam buku ini, telah tampak bukti pada Nabi SAW sejak awal beliau masuk ke kota Madinah, bukti pengkhianatan dan makar serta dustanya orang-orang Yahudi. Dan itu di antara buktinya, bukti yang paling tampak adalah kisah keislaman Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam ini salah seorang tokoh Yahudi, anak dari salah seorang tokoh Yahudi, dan beliau masuk Islam. Dan kisah masuk Islamnya seperti yang kita ketahui, beliau seorang yang alim, seorang yang terhormat, dan seorang yang cerdas. Telah mendengarkan kabar-kabar bohong tentang Nabi SAW, hasutan tentang Nabi. Tapi beliau mengatakan, saya tidak mau terima dulu berita-berita itu sampai saya buktikan. Dan walaupun beliau ditahan untuk tidak ketemu dengan Rasulullah, tapi beliau bilang, apa masalahnya? Saya mau lihat langsung orang dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sabda Nabi kita Dunyam tadkhulul jannata bisalam. Ini sabda beliau yang pertama yang beliau dengarkan dari Nabi SAW. Dan ketika beliau, ya sebelum mendengarkan pernyataan ini saja, ketika melihat wajah Rasulullah, beliau langsung mengatakan, ini wajah bukan seorang pendusta. Ya, Rasulullah belum bicara, Rasulullah masih dikerumuni oleh orang-orang penduduk Madinah yang beriman. Lalu beliau ini di antara Yahudi yang menyusup, ya, di antara kerumunan penduduk Madinah. Dia di antara kaum Yahudi yang mau melihat dari jauh, membuktikan ini orang betul enggak, ya, seorang nabi atau seorang yang memang pendusta yang bisa menyihir orang. Tapi begitu beliau melihat wajah Rasulullah, maka beliau pastikan ini adalah seorang yang jujur berbicara, bukan seorang pendusta. Dan sabda beliau ini sangat mengena pada hatinya, bahwa ternyata nabi kita, nabi yang datang ini bukan nabi yang menyuarakan perpecahan, bukan nabi yang menyuarakan peperangan langsung, tapi justru menebarkan keselamatan. Wahai semua manusia, ayyuhan nas, ya, dan ini memang khitabnya Rasulullah, ya. Rasulullah kalau berkhutbah selalu mengatakan ayyuhan nas, wahai manusia, tebarkan salam, afsyus salam, wa at'imut ta'am, dan berikan makan, ya, dan silaturahmilah, wasilul arham, dan bangunlah di malam hari ketika manusia masih pada tidur, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Hadis ini sangat merasuk pada hati beliau, ya. Apalagi banyak salam-salamnya, dan namanya juga Abdullah bin Salam, ya. Jadi ayuhan nas, afsyus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisam. Ini dalam bahasa Arabnya masju', ya, muqaffa, masju', mim semuanya, ya. Dan ini kata ulama kita menunjukkan kefasihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tanpa dibuat-buat. Memang kefasihan beliau sehingga banyak sabda-sabda beliau yang seperti ini, ya, bersajak, ya, mirip kalau orang yang mau berpantun, ya. Cuma kadang orang yang mau berpantun susah sekali untuk bisa dapat yang pas, ya, apalagi kalau mau dibilangi cakep, ya. Ini beliau tilqaian, ya, secara memang tabiatnya sudah gitu, bahasanya memang sudah fasih, ya, sehingga tanpa dibuat-buat sudah begitu, ya, memiliki kekuatan bahasa yang memang mempengaruhi pendengar. Dan ini memang yang paling ditakuti oleh, kenapa sejak dahulu orang Quraisy menahan, ya, supaya tidak dengar beliau bicara, karena khawatir terpengaruh. Kaum Yahudi juga gitu. Tapi sekali Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu yang kelak akan menjadi sahabat, beliau langsung masuk Islam, ya. Beliau menyatakan keislamannya. Tapi beliau bilang, ya Rasulullah, saya ini dilema juga, ya, kalau masuk Islam, di belakang saya ini orang terhormat di Yahudi,
dan mereka tidak mau menerima kalau saya masuk Islam, dan mereka adalah orang yang pendusta. Beliau bilang kita akan uji ya dan buktikan bagaimana kedustaan orang Yahudi. Maka Abdullah bin Salam mengatakan, di sini dikatakan bahwa adalah Abdullah bin Salam karena khairal Yahud, orang yang terbaik ya dari kalangan Yahudi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kaum Yahudi itu pendusta besar. Kalau mereka mengetahui keislaman saya, sebelum kalian bertanya kepada mereka, mereka akan berdusta di sisimu. Maka Rasulullah mau buktikan. Jadi disuruh Abdullah bin Salam ini sembunyi dulu. Abdullah bin Salam sembunyi dulu. Maka datang kaum Yahudi, dan Abdullah bin Salam masuk ke dalam rumahnya dulu. Rasulullah SAW bertanya, apa pendapat kalian, apa pandangan kalian tentang Abdullah bin Salam? Rasulullah tanya orang Yahudi. Mereka dengan penuh kejujuran ya, dengan polosnya terus terang mereka bilang Abdullah bin Salam itu, mereka belum tahu ya kalau Abdullah bin Salam masuk Islam. Mereka bilang Abdullah bin Salam itulah a'lamuna wa ibnu a'lamina, orang dari orang yang paling terbaik di kalangan kami, wa ibnu akhyarina. Ya, jadi memang bapaknya juga seorang tokoh terhormat. Lalu pertanyaan kedua, Nabi kita SAW bertanya, bagaimana pendapat kalian kalau Abdullah bin Salam ini masuk Islam? Ya. Mereka bilang, a'adahullahu min dzalik, semoga Allah menjaga dia untuk tidak masuk Islam. Artinya tidak masuk Islam itu tidak mungkin masuk Islam ya. Lalu Rasulullah menyuruh Abdullah bin Salam keluar. Tadi sembunyi ya, disembunyikan, sekarang sudah keluar. Lalu Abdullah bin Salam bersyahadat di depan mereka, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu ditanya lagi kaum Yahudi setelah mendengarkan, ternyata memang dia sudah Islam. Begitu tentang Abdullah bin Salam, mereka bilang syarruna wa ibnu syarrina, dialah orang yang paling jahat di antara kami, anak yang paling jahat di antara kami ya. Langsung berubah ya, berubah pandangan mereka tentang Abdullah bin Salam. Wa waqau fi, lalu mereka kata-katai ya, mereka sebutkan hina Abdullah bin Salam, pada tadinya puji-pujiannya luar biasa tentang Abdullah bin Salam. Ya, makar, khianat dari kaum Yahudi. Namun walaupun sudah ada pengalaman Rasulullah tentang bagaimana khianatnya dan dustanya kaum Yahudi, tapi maslahat mengharuskan beliau mengadakan Sahifatul Madinah ya, yang dikenal dengan Piagam Madinah. Jadi walaupun sudah ada tanda-tanda ini, kayaknya kaum Yahudi ini susah diajak berdamai, dan bagaimanapun perjanjian yang akan dibuat pasti mereka akan ingkari. Itu sejak dahulu dan hingga hari ini dan terus sampai akhir zaman. Namun maslahat mengharuskan tetap ada perjanjian Madinah, agar mereka memang di awal-awal kedatangan di Madinah ini mereka telah tidak direpotkan oleh penduduk Madinah, karena perseteruan mereka dengan kaum Quraisy masih terus berlanjut. Mereka mau konsentrasikan dulu pertempuran mereka, jihad mereka dengan kaum Quraisy. Maka untuk amannya mereka adakan dulu perjanjian dengan kaum Yahudi di Madinah. Maka dibuatlah perjanjian Madinah dengan poin-poin yang disebutkan di antaranya Rasulullah SAW menulis kitab perjanjian Madinah bahwa siapa yang mengikuti kami dari kaum Yahudi, maka dia akan mendapatkan pertolongan, dia akan mendapatkan persaudaraan ya, hubungan yang baik, tidak akan dizalimi dan tidak akan diperangi. Dan kaum Yahudi akan berinfak bersama dengan orang-orang beriman ya, selama mereka diperangi ya. Artinya mereka saling bantu-membantu. Dan orang yang Yahudi bagi mereka agama mereka, dan orang muslimin juga bagi mereka agama mereka. Jadi walaupun kita masing-masing tetap dengan agama kita, tapi kita saling menjamin keamanan di antara kita. Dan
kecuali siapa yang mendolimi dirinya dan melakukan dosa, maka itu dosanya kembali pada dirinya sendiri dan kepada keluarganya. Dan tidak ada di antara mereka kaum Yahudi yang keluar kecuali harus atas izin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga perjanjian ya, bahwa kaum Yahudi tidak ada keluar dari Madinah tapi harus kecuali atas izin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum Yahudi mengeluarkan nafkahnya dan juga kaum muslimin mengeluarkan nafkahnya. Jadi masing-masing dalam masalah harta masing-masing punya kewajiban sendiri-sendiri. Dan mereka saling bantu-membantu di antara mereka ketika ada di antara mereka yang diperangi. Ya, jadi kalau kaum Yahudi ada yang perangi, kaum muslimin siap bersama dengan mereka, dan sebaliknya. Ya, kalau kaum muslimin yang diperangi, maka Yahudi harus membantu kaum muslimin. Dan di antara mereka ada saling nasihat di antara mereka dan saling melakukan kebaikan-kebaikan dan tanpa ada dosa. An-nushu wan nasiha wal bir dunal itsm. Dan siapa di antara mereka yang melakukan perjanjian ini, kaum muslimin dan kaum Yahudi, yang dikhawatirkan melakukan sesuatu yang bertentangan dan dikhawatirkan akan melakukan hal yang merusak, maka akan dikembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah ada gelagat-gelagat dia menyelisihi perjanjian, maka keputusan dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga bahwa kaum Quraisy dari penduduk Mekah tidak boleh ada yang dilindungi di antara mereka, dan tidak pula orang yang menolong mereka tidak boleh dilindungi. Dan antara mereka nasr ala man dhahaba Yathrib, ya, menolong atau memerangi orang yang pergi ke wa anna bainahum an-nasr, dan di antara mereka ada pertolongan atas siapa yang datang ya ke Yathrib. Dan la yahulu hadzal kitab duna zalim wala asim, ya, tidak ada yang menyelisihi kitab perjanjian ini kecuali adalah seorang yang zalim dan seorang yang pendosa, orang yang berdosa. Itu beberapa poin-poin ya tentang perjanjian dari antara kaum muslimin dan kaum Yahudi. Dan poin-poinnya sebenarnya jelas bagi di antara kedua belah pihak. Namun apa yang terjadi? Ya, fadhal. ومع وضوح هذا الكتاب لم يتخلى اليهود عن مكرهم وكيدهم ولا عن خيانتهم للإسلام وأهله بإلقاء الشبهات ليشككوا في نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتلبيس على الناس بتفسير بعض الحوادث على غير وجهها كما في تحويل القبلة وغيرها وبسؤال النبي صلى الله عليه وسلم تعنتا أمام الملأ. وكذلك كانوا ينتهزون كل فرصة للإضرار بالمسلمين، فتارة يثيرون العداوة بين المسلمين بتذكيرهم ثاراتهم الماضية حتى كاد الأوس والخزرج يقتتلون، وتارة يهددون رسول الله صلى الله عليه وسلم كقولهم له صلى الله عليه وسلم لما وعظهم وذكرهم في سوق بني قينقاع بعدما شرقوا بانتصار المسلمين في بدر: يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. Jemaah sekalian, kata Syekh, walaupun isi perjanjian ini sudah sangat jelas, namun kaum Yahudi walaupun mereka sudah menyatakan kesiapannya, tapi sejak ditulisnya perjanjian tersebut, kaum Yahudi selalu saja melakukan perbuatan makar,
dan siasat untuk melanggar seluruh keputusan tersebut dan melakukan khianat terhadap kaum muslimin dengan cara melemparkan berbagai macam syubhat-syubhat. Ya, jadi mereka masih saja melemparkan syubhat untuk membuat orang ragu tentang kebenaran kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka buat umpamanya dengan menafsirkan beberapa kejadian-kejadian tidak sesuai dengan kenyataan, ya, untuk menunjukkan bahwasanya ini sebenarnya ini bukan nabi. Apa buktinya? Contoh, mereka buat syubhat bahwa ini seorang bukan nabi, buktinya ragu-ragu tentang kiblat. Kisah ketiga kiblat berubah dari Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram. Mereka buat syubhat, ya, bahwa ini tidak punya pendirian, ya, dan seterusnya. Juga mereka mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi SAW dengan harapan Nabi tidak bisa menjawab, dan sengaja dia ajukan pertanyaan ini di hadapan orang banyak. Ya, mereka inginkan mendatangkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang Rasulullah tidak mampu untuk. Juga mereka memanfaatkan beberapa kejadian-kejadian dan kesempatan untuk memberikan mudarat bagi kaum muslimin. Kadang mereka memunculkan permusuhan di antara kaum muslimin, ya, jadi kadang mereka membuat makar bagaimana di antara kaum muslimin terjadi perpecahan di antara mereka, seperti mengingatkan mereka tentang kejadian-kejadian yang lalu. Ini sebenarnya Aus dan Khazraj sudah beriman sama-sama kepada Nabi SAW, tapi dia mau membuat agar kedua kaum ini berpecah belah. Jadi diingatkan, ya, padahal mereka sudah beriman, diingatkan lagi bagaimana kisah-kisah yang lalu agar mereka saling dendam dan mau lagi berperang di antara mereka. Dan kadang mereka mengancam Nabi SAW dan mengatakan dan juga kisah tentang kemenangan Nabi SAW di perang Badar. Apa kata mereka menanggapi kemenangan Rasulullah yang jumlahnya sepertiga dari kaum Quraisy dan Rasulullah bisa menang dalam pertempuran tersebut? Mereka bilang, ya, bukannya memberikan semangat, apresiasi dan pujian kepada Rasulullah atas kemenangan yang sangat luar biasa itu, mereka justru bilang, ya Muhammad, wahai Muhammad, la yaghurrannaka min nafsika annaka qatalta nafaran min Quraisy kanu amaran la yarfuna qital. Jangan kalian bangga dengan kemenangan kalian kepada kaum Quraisy, karena kalian memang menghadapi kaum yang sudah sekian lama memang berperang tapi tidak tahu berperang. Ya, jadi kemenangan kalian itu kemenangan yang biasa-biasa saja. Karena mereka yang kalian hadapi adalah mereka yang bagaimana kami Jefa? Cukup. Kelas. Gimana? Masih bisa? ومن ذلك الإضرار أن يهوديا آذى امرأة مسلمة في سوق بني قينقاع فقتله رجل من المسلمين فتواثب عليه اليهود فقتلوه فوقع الشر بين المسلمين وبين بني قينقاع. ومن ذلك تحريضهم للأحزاب على غزوة المدينة. ومن ذلك محاولة بني النضير قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك إغراء شعرائهم بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع وبني النضير لنقضهم العهد. وأما يهود بني قريظة فلم ينقضوا عهدهم إلا في غزوة الأحزاب في سنة الخامسة.
يجرون أذيال الخيبة. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة رضي الله عنها فغسل رأسه واغتسل. أتاه جبريل فقال: أوقد وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال جبريل: فما وضعت الملائكة السلاح بعد؟ إن الله عز وجل يأمرك بالمسير إلى بني قريظة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا فأذن في الناس: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اشتد الحصار عليهم نزلوا على حكم حليفهم سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس، فحكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي النساء والذرية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقية. لقد كشفت هذه الوقائع أن الغدر متأصل في اليهود، وأنهم كلما سنحت لهم فرصة أظهروا شدة عداوتهم للمسلمين وحارسوا على إيصال الشر والفساد إليهم ما استطاعوا. Kita terjemahkan ya secara singkat. Bukti-bukti pengkhianatan selanjutnya dari kalangan Yahudi ya. Yahudi ini ada berapa kabilahnya. Di antaranya kisah Bani Qainuqa, bagaimana mereka menyakiti seorang wanita muslimah di pasarnya, sehingga seorang dari kaum muslimin ya, jadi mereka mengingkap aurat ya dari seorang wanita muslimah dengan mengikat ya bagian dari pakaiannya sehingga terjatuh lalu tersingkap bagian dari auratnya, sehingga membuat marah seorang muslim dan membela muslimah tersebut. Lalu apa yang terjadi? Kaum Yahudi langsung marah dan membunuh orang Islam tadi yang membela muslimah. Maka terjadilah perperangan ya di antara kaum muslimin dan Bani Qainuqa. Ini mulai dengan Bani Qainuqa. Kemudian juga mereka menyemangati ya, memberikan atau mereka mengompor-ngompori ya beberapa kelompok untuk memerangi penduduk Madinah, seperti usaha mereka dari kalangan Bani Nadir untuk membunuh Nabi SAW, dan juga mereka memerintahkan para penyair-penyair mereka mengeluarkan syir-syir untuk menghina Nabi SAW. Melihat gelagat seperti ini dan mereka sudah mengkhianati perjanjian, maka Rasulullah SAW memutuskan untuk mengusir Bani Qainuqa ya, dimulai dengan. Lalu bagaimana dengan Bani Quraidah? Jadi ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Bani Quraidah masih bertahan, belum mengkhianati Rasulullah kecuali pada tahun ke-5 Hijriah ketika terjadi perang Ahzab, perang Khandaq, di mana ketika Madinah sudah dikepung oleh kaum sekutu ya, kaum musyrikin, lalu kaum munafik dan Yahudi ikut bersama dengan mereka, sekutu memerangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka karena mereka telah melanggar keputusan tersebut yang seharusnya mereka membela ya, tadi dalam poinnya, di antara poin piagam Madinah, mereka siap membela kaum muslimin yang ada di Madinah ketika ada dari luar yang memeranginya. Maka mendengarkan pengkhianatan tersebut, bahwa mereka justru beralih posisi kepada kaum Quraisy bersama dengan mereka, maka Nabi SAW mengutus 2 Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad ya, mengutus 2 Sa'ad ini pahlawan kaum muslimin untuk menemui mereka dan tasabut ya, tabayun tentang keadaan mereka dan mengingatkan tentang perjanjian tersebut. Namun justru mereka menghina Nabi SAW dan mereka mengumumkan permusuhan mereka dan kesiapan mereka untuk mendukung membela kaum Ahzab ya, justru mereka menyatakan kami bersama dengan mereka. Maka ya terjadilah apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ya, ketika bahwa idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum, bahwa
Rasulullah dikepung dari semua penjuru, karena sudah ada kaum Yahudi, ada kaum Quraisy, dan ada para munafikin yang juga bersama dengan mereka dari seluruh penjuru. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengalahkan mereka tanpa peperangan dengan angin yang membuat mereka berantakan kemah-kemah mereka dan semuanya, sehingga mereka menarik diri dari peperangan. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akhirnya pulang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pulang, beliau mandi, mencuci kepalanya dan mandi, ya karena dianggap sudah selesai, ya walaupun belum terjadi pertempuran, tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan anginnya yang membuat mereka berlarian, berantakan kemah-kemah mereka, sehingga dianggap selesai oleh Rasulullah. Tapi ketika beliau sudah mau istirahat, mandi, datang Jibril alaihissalam, malaikat kepada Rasulullah, dan mengatakan, kamu sudah meletakkan senjata wahai Rasulullah, kami para malaikat belum meletakkan senjata kami. Ya. Jadi Jibril bilang, au qad wada'ta silah ya Rasulullah, kamu sudah letakkan senjata? Bilang, iya, nah. Kami kalangan malaikat yang ikut bersama dengan kamu belum meletakkan senjata kami. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu untuk berjalan mengejar mereka, mengejar Bani Quraidah. Jadi mau diselesaikan ya Bani Quraidah. Maka Nabi SAW mengumumkan kepada muazzin, muazzin bukan muazzin untuk salat, tapi muazzin bawa peperangan, mengumumkan kepada mereka bahwa siapa yang mendengarkan ini dan menaati, maka jangan salat kecuali di Bani Quraidah, jangan salat asar kecuali di Bani Quraidah. Artinya sekarang kita ini menuju ke mereka dan diperintahkan cepat-cepat, usahakan salat asar kita sudah ada tiba di Bani Quraidah. Dan kita tahu bagaimana kisah ya, yang ada sebagian sahabat yang sampai menunda salat asarnya, bahkan sampai waktu maghrib dan isya hanya mau salat di Bani Quraidah karena memahami hadis itu secara tekstual, dan ada yang salat di jalan walaupun belum sampai karena memahami bahwa maknanya adalah mempercepat. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat akhirnya mengepung kembali dan akhirnya mampu menguasai mereka. Lalu ketika mereka sudah tertawan, maka hukuman terhadap mereka diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz, seorang pemuka dari kalangan kabilah Aus, ya, sahabat yang mulia, sahabat yang ketika beliau wafat bergetar arsy, ya. Jadi Rasulullah bilang keputusan terhadap bagaimana dengan kaum Yahudi ini diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz yang menentukan. Maka keputusan Sa'ad bin Mu'adz adalah semua yang ikut berperang dari mereka, dari kaum lelaki, diselesaikan semuanya, bunuh semuanya, ya. Yang masih tersisa, wanita-wanita mereka dan anak kecil semuanya ditawan. Ini keputusan yang sangat tegas, ya, di waktu yang memang sangat penting saat itu. Apa tanggapan Rasulullah terhadap keputusan Sa'ad bin Mu'adz? Beliau mengatakan, kamu telah memutuskan atas mereka sesuai dengan keputusan Allah dari atas langit, ya. Jadi keputusan yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang memang dimaafkan, kadang memang sudah saatnya disikapi dengan penuh ketegasan. Kisah-kisah ini jamaah sekalian dikatakan menunjukkan bagaimana hakikat kaum Yahudi, yang bagaimana sifat yang mengakar pada mereka, yaitu sifat pengkhianatan, ya, sifat pengkhianatan yang ada pada mereka. Kapan ada kesempatan untuk memusuhi kaum muslimin, mengkhianati kaum muslimin, maka mereka melakukan itu semuanya, ya. Dan ya ini tentu saja pelajaran, ya, yang sangat berharga bagi kaum muslimin terhadap kaum Yahudi. Walaupun kadang kita terpaksa untuk menyepakati perjanjian sementara, tapi jangan kita pernah merasa nyaman dan tenang bahwa mereka sudah akan betul-betul setia dengan perjanjian. Tidak akan mungkin, ya. Kadang kita butuhkan memang perjanjian sementara, tapi untuk suatu waktu yang temporal saja, yang kita juga di masa itu mempersiapkan untuk pengkhianatan mereka berikutnya. Ya, sekian itu. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.